pengelolaan kualitas air permukaan. Pengelolaan kualitas air permukaan. Lalu ini juga mengatur tentang pengelolaan kualitas air laut. Lalu dia mengatur tentang udara ambien. Kemudian dia mengatur juga tentang LD3. Nanti udara ambien ini termasuk dalam kebisingan ya. Dia mengatur juga tentang limbah B3. Disikat habis sama dia di tataran PP. Nah di AMDAL ini pun, di AMDAL ini lalu sistematika dan sebagainya itu ada di sini. Kalau dulu sistematikanya itu, bagaimana sih cara nyusun AMDAL? Itu kan ada formatnya yang diatur oleh Permen, dulu Permen. Terakhir itu Permen 16 tahun 2012. Lalu sekarang itu diatur di sini. Di sini ada yang mengatur mengenai satu Permen 05 tahun 2021 sama Permen 06 tahun 2021. Urutannya jauh ya, dari undang-undang dia turunkan ke PP, makanya bunyinya akan diatur melalui peraturan pemerintah. Itu tadi ada bunyi di sini, ya. Oke, nanti pasti ada. Di bawahnya ada. Dari undang-undang turun ke PP, dari PP ke Permen. Jadi hierarki peraturan undang-undangnya gitu ya. Nah ini ngatur apa? Ini ngatur apa? Gitu ya. Nah, oke. Ini kemarin AMDAL ini kan overall di PP 22 kalau Anda lihat. Jadi Anda itu sekarang belajar malah enak. Saya pikir dulu PP itu, PP UUCK itu diringkas gitu ya. Bahwa rohnya itu apa sih? Misalnya pengelolaan limbah B3. Sebetulnya rohnya apa sih? Apa sih yang harus dikelola dari limbah B3? Itu akan dijadikan praktis dan simpel. Ternyata enggak. Kalau Anda buka PP ini, begini tebalnya. Jadi kayak semuanya, ini dulu kan diatur di PP, ini diatur di apa namanya, air permukaan itu PP 0, ini di 08 tahun 2001 ya. Nah ini diatur oleh PP. Air laut ini PP juga 51. Ambien PP 42. Bisa ya. Lalu LB3, limbah B3 diatur juga kan. Ini di PP 100, jadi Permen 113 semuanya. Dan rupanya ini sama PP 22 itu dijadiin satu. Terus tuh. Nah itu yang disebut simplifikasi katanya. Tapi nggak simpel juga, wong dari semua atau dari satu. Kalau Anda baca puyeng malah. Gitu ya. Nah tapi oke. Ini awalnya adalah PP 27 juga. Sebelum ini ya. PP 27 tahun 2000. Ya. Lalu siapa misalkan pada saat muncul ada utara merahnya, ya bisa juga pihak yang sangat bisa. Nah ini sekarang PP itu dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jadi Anda jangan belajar pada PP yang lama, PP 27 sudah nggak dipakai lagi. Kadulaga dan kita menggunakan PP 22 mulai Februari tahun kemarin. Oke, di sini semuanya itu diatur sudah secara teknis. Kalau dulu ini bagaimana cara menyusun AMDAL, jika penyusunan AMDAL dia dipermenkan. Tapi sekarang enggak. Yang dipermenkan itu hanya ini sama ini. Ini terkait dengan penapisan, mana yang wajib AMDAL atau tidak. Yang ini tentang kasih yang disebutin kriteria perusahaan yang berisiko tinggi
sedang sama rendah. Gitu ya. Nah, lalu semuanya ada di sini. Jadi apa? Kalau Anda mau belajar tentang bagaimana sistematika ini, semuanya ada di sini. Tentang apa sih awalnya? Penapisan. Terus apa lagi? Sosialisasi. Sosialisasi. Rencana kegiatan. Terus sistematika. Sistematika penyusunan AMDAL, baik itu KA, AMDAL, RKL, RVL, lalu UKL, UPL, SP, PL. Kan di situ sudah masuk semua. Termasuk di dalamnya bagaimana penilaiannya. Kan di sini. Oke. Lalu kemudian kemarin yang penapisan itu kan yang pertama, kalau kita menyusun AMDAL kan ditanya dulu kan, misalnya saya mau apa namanya melakukan usaha pertambangan batu bara seluas 300 hektar. Dokumen apa yang harus saya buat? Apakah saya harus nyusun AMDAL? Apakah saya harus nyusun UKL, atau saya harus nyusun SPPL? Nah, di mana itu kita tahunya kan dilakukan proses penapisan kemarin ya, bahwa penapisan itu bisa dua, bisa mandiri atau jika dalam tanda kutip yang nggak bisa lah, saya nggak bisa penapisan mandiri, maka bisa dikoordinasikan dengan tadi TUK, tim uji kelayakan. Biasanya kita bersurat, Pak, saya ini mau ini, mohon arahan dokumen apa yang harus disusun. Nanti dari TUK balesin, kamu harus susun AMDAL, kamu harus. Apakah harus begitu? Enggak. Terus bagaimana? Mestinya kan kalau kita sebagai konsultan, ketika dikasih inputan, saya itu mau bikin ini loh Pak, kita udah tahu, oh kamu nanti akan susun AMDAL. Kamu nanti kalau aja nih Pak. Gitu. Ya, tapi legal formal itu nanti dari DLH itu, dari TUK itu yang akan ngasih rekomendasi. Gitu ya. Maka kita referensinya kan ke sini kemarin. Di sini. Rencana usaha yang wajib AMDAL, dilihat. Di 05 ada enggak listnya? Dia di 05. Kalau usaha pertambangan itu berapa hektar sih? Di situ kan ada alasannya. Ada yang kebagian 05 ya kemarin ya? Enggak ada. Belum ada. Kalau yang kelompok selanjutnya permen berapa? Yang nanti setelah ini apa? Hah? Nomor 4? Nomor 4 ya? Oh ini malah ada. Ya wes. Ya udah nanti kita. No. Ini siapa? Sudah ya kemarin ya? Oh saya lupa. Nah, iya betul. Oke. Ini kebalik kemarin ya urutannya jadinya ya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini kemarin udah dibahas. Anda paham kan maksudnya ya? Kalau mau itu ke 05 dulu. Kalau 05 nggak ada, cek dia ada di mana posisinya. Apakah dia itu ada di kawasan lindung atau berbatasan dengan kawasan lindung. Jika dia berbatasan langsung, itu biarpun dia itu di 05 nyebut UKL, dia harus AMDAL. Ya, jika dia berbatasan langsung. Atau yang kedua, kegiatan tersebut berdampak pada kawasan lindung. Dia akan jadi AMDAL. Oke ya. Yang ini bisa dipahami ya. Oke.
Nah, prinsipnya itu, jadi UU CK itu ini namanya undang-undang pasti dia jelasinya secara umum. Detail nanti akan diturunkan ke sini dan ke sini. Tetapi kalau dilihat payung hukumnya ya di UU CK ini, dan UU CK ini luas sekali. Ada yang pernah download? Ribuan kan kemarin. Dan bahkan ketika diajukan pun kemarin jumlah berapa lembarnya aja jadi masalah. Pokoknya dipaksakan deh gitu. Gitu ya. Nah, yang jadi pembeda sekarang adalah begini. Di PP 22 yang diturunkan di sini, sama di sini. Nah, ini ada tadi disebutkan bahwa di sini ada berdasarkan risiko usaha. Dikategorikan begitu. Dulu nggak ada. Dulu kita hanya berbaca ke sini. Mau usaha apapun deh, kita nggak mempertimbangkan risiko usaha. Risiko usaha itu gini. Ada perusahaan yang itu mungkin areanya luas sekali. Ya, misalnya kita nanam karet gitu ya, atau sawit gitu ya. Dibandingkan misalnya ada usaha yang kecil, tapi dia berbahaya gitu. Misalnya dia akan membangun reaktor nuklir. Paling cuma berapa hektar, 5 hektar gitu. Lalu dibandingkan dengan misalnya saya mau bikin perkebunan sawit 20.000 hektar. Kalau dulu itu hanya diatur luasannya. Luasan sekian tuh AMDAL, ini gitu dong. Berdasarkan itunya dan dampaknya, diperkirakan dampaknya apa gitu. Nah, sekarang usaha itu dikategorikan oleh pemerintah. Apakah dia berisiko tinggi gitu ya, sedang atau rendah gitu ya. Nah, gunanya untuk apa sih? Ini terkait dengan izin. Nanti ini itu terkait dengan izin. Tadi di situ izin usaha ditulisnya ya. Kalau di UU ya. Nanti bawahnya itu izin berusaha. Bahwa perusahaan itu selalu harus punya NIB, nomor induk berusaha. Nanti ini sudah tahu di kategorinya. Mau kategori apa nih? Dari nomor itu. Nomor itu ada di situ. Di 06. Tuh, nanti dilihat. Nah, ini nanti akan terkait dengan dikeluarkan oleh siapa izin ini. Dikeluarkan oleh siapa? Apakah oleh pemerintah pusat, provinsi, atau bupati wali kota? Oke ya, oke, yang sampai di sini paham ya? Lalu 05 itu adalah untuk mengetahui dokumen apa yang disusun. Oke ya. Dokumennya apa yang ini nanti akan terkait dengan dokumen apa yang akan disusun. Apakah dia AMDAL, UKLPL atau SPPL? Itu kan ya. Di sini nanti outputnya adalah AMDAL. Yang di online kalau tulisan nggak jelas ngomong ya. Halo? Jelas. Oh, nggak dengar. Oh, jelas. Oke. AMDAL, UKLPL atau SPPL. SPPL. Itu ya outputnya ya. Kalau ini terkait dengan ini dikeluarkan di mana oleh siapa? Kalau ini outputnya ini. Lalu apa kaitannya ini dengan ini? AMDAL atau dokumen ini, inilah ya. Kalau ini UMKM daerah. Ini nggak ada spidol lagi ya. Mungkin di itu ada. Ya. Ya besok kalian protes ya, minta spidol. SPP saya sudah saya bayar Pak gitu, minta spidol.
UKL UPR sama AMDAL, pertanyaannya kan sidang di mana? Kalau ini kan setelah disusun, Anda kan pasti akan bersidang. Saya ini akan bersidang di mana? Gitu? Kalau dulu itu sesuai area. Misal kegiatan itu ada di satu kabupaten. Saya mau nambang batu bara, itu wilayahnya setelah saya petakan itu ada dalam satu wilayah kabupaten doang. Misalnya di Kukar, tok, gitu. Itu dia akan bersidang di kabupaten. Tapi kalau dia ternyata perbatasan, dia dua kabupaten, ternyata wilayah saya itu meliputi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur misalnya gitu ya, maka itu akan bersidang di provinsi. Oke? Jika dia dalam irisan provinsi, dia akan bersidang di pusat. Plus 12 mil ke atas itu punyanya pusat. Laut maksudnya ya, 12 mil laut. Jika misalnya saya mau bikin rig di tengah laut, gimana posisimu? Saya ada di 30 mil, udah kamu jangan di pusat berarti gitu ya. Berarti apa? Menentukan di mana bersidang itu berdasarkan area. Oke ya. Dulu. Ini garis bawahi dulu. Sekarang menentukan di mana itu bersidang berdasarkan ini. Ini dikeluarkan oleh siapa? Izin berusaha Anda ini dikeluarkan oleh siapa sih? Berdasarkan apa? Berdasarkan ini dan diatur di sini. Paham maksudnya? Ya kan? Saya akan melihat, saya itu sedang di mana sih? Oh, saya mau bikin amdalnya sawit. Oke, saya akan melihat kategorinya sawit itu apa sih? Kategorinya, resikonya, tinggi, rendah, sedang. Oke, sawit akan diatur. Nanti di 06 itu akan diatur. Sawitmu, jika itu dalam satu kabupaten, maka sekarang ini ya, ngaturnya ya, maka sawit itu jika dalam satu kabupaten akan dikeluarkan izinnya akan dikeluarkan oleh bupati, maka dia akan bersidang di kabupaten. Ya. Lalu jika wilayah itu sawitmu itu antar yang tadi itu sesuai dengan konsep lama dia, antara maka ada di provinsi dan seterusnya itu sawit. Lah, misalnya saya tambang tadi gimana? Saya kan mau nambang di 300 hektar. Buka. Di situ tambang itu mau besar mau kecil, mau besar mau gede, mau apa, semuanya ada dikeluarkan oleh menteri. Maka saya akan bersidang di menteri, di KLH. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya? Jadi siapa yang mengeluarkan? Sekarang itu hampir semua itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Makanya itu yang gimana ya, implementasinya jadi error. Sekarang kan yang pasti itu sebelum UCK keluar aja, yang sektor pertambangan sama kehutanan itu kan ditarik ke pusat semua perizinannya apa semua yang mereka yang kelola di Jakarta. Daerah nggak ngerti apa-apa. Iya, jadi bisa jadi begitu. Kita tuh nggak tahu apa-apa. Rupanya ada tambang di sini udah gitu ya. Karena memang semuanya sudah ditarik ke pusat. Beda kan? Padahal cuma 300 hektar loh. Tapi kok di sidangnya di pusat ya? Iya, batu bara. Saya ini sawit loh. Ini padahal saya 10.000 hektar loh Pak. Tapi kok sidangnya cuma di Tenggarong gitu ya? Ya itulah. Dia pemerintah yang sekarang PP 22 itu diklasterkan berdasarkan resiko usaha versi mereka. Pokoknya peraturan ini given kan? Nih, kenapa nggak usah tanya? Laksanakan sudah. Wis udah gitu pokoknya. Gitu ya. Kalau kita kan kayak kita akademisi paling kan bisanya cuman ini sebaiknya diginikan loh, tapi kan nanti yang bisa merubah ini kan mereka juga kan. PP itu yang merubah juga pemerintah, nggak bisa PP dirubah oleh gubernur, nggak bisa, nggak berlaku. Apalagi ini, wah ini berat. Yang bisa hanya ke mana? Ke MK atau kemarin yang diajukan itu, yang judicial review ke MK loh.
Baru MK bilang ini inkonstitusional. Tapi ada contohnya bersyarat. Maka ini harus direvisi. Hari ini dikasih waktu jangka waktu 2. Jika 2 tahun ini tidak direvisi, dilakukan perbaikan sistem ini, maka nanti akan kembali ke peraturan yang lama. Dianggap ini nggak ada. Pusing nggak? 2 tahun lagi kita tunggu tanggal mainnya. Ini pemerintah gimana nih? Makanya dari awal saya bilang Anda ini belajar pada fase transisi. Nanti ketika Anda sudah lulus dan bikin Anda, loh, yang diajarkan Pak Edi luas sama sih, kemarin udah begini loh. Saya diajari PP22 loh Pak dulu itu. Nggak tahu ternyata MK ternyata dikembalikan kan. Dinamis, AMDAL itu dinamis. Dan kompleks gitu ya, kompleksitasnya tinggi. Ya, ya memang butuh pengalaman, butuh itu ya. Artinya itu pemahamannya harus menyeluruh dan tahu juga kondisi lapangan. Artinya kan kita tuh, saya misalnya ada orang mau membuat regulasi tentang AMDAL, baru ditanya, Pak pernah nyusun AMDAL enggak? Wah pernah saya. Terus piye gitu ya? Gimana? Babak belurnya nyusun AMDAL kan juga enggak tahu kan? Ya, bikin KA itu 10 hari aja selesai itu, gitu kan? Pernah nggak nyusun AMDAL? Pernah. Tapi saya belajar, saya lulusan universitas terkenal saya ini. Ya iya, you nggak pernah ngerasain gitu ya, nggak pernah. Pengalaman empirisnya nggak ada, jadi nggak bisa. Dan apalagi kita pada kondisi yang sangat kompleks gitu ya. Di Jawa gampang, apa sih yang nggak bisa disentuh di sana? Apa yang nggak bisa disentuh? Sekarang ya, kita nyusun AMDAL. Ada sebuah area, dan kita kan harus ngambil sampel air kan. Jika ternyata dipetakan sudah, kan kita ngambil itu kan belum ada pembangunan apa-apa kan. Infrastruktur nggak ada kan, belum diapa-apain. Ingat ya, nyusun AMDAL itu baru tahap perencanaan. Tidak ada action apapun di situ nggak boleh. Kecuali eksplorasi. Eksplorasi itu yang penyelidikan itu loh. Kalau saya mau nambang kan eksplorasi dulu kan, nah itu boleh. Tapi itu pun harus ada izin eksplorasi. Belum AMDAL dulu nggak apa-apa. Wong eksplorasi kan cuma paling ngebor segini kan ya, bikin sampling pit gitu aja toh. Oke, itu diperbolehkan secara regulasi. Oke. Nah, sekarang misalnya saya nyusun AMDAL misalnya ya di nun jauh di sana lah, itu hutan dulu sana. Saya harus ngambil sampel air sungai gitu ya di inletnya gitu ya. Ternyata di situ tuh nggak ada jalan. Jalannya jalan hutan. Saya harus, ya, ini hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki Pak. Berapa lama Pak kira-kira? Kalau biasanya kan kita nanya sama orang lokal. Biasanya kalau sampling itu pasti bawa alat semuanya sama kru, baru nanti ke kampung tanya hire orang kampung. Pak, saya bayar sehari 300.000, tapi Bapak jadi penunjuk jalan saya dan nanti tolong bawain alat saya juga gitu ya. Oh, nggak apa-apa Pak. Nah, saya mau ke peta ini nih, di sungai ini mau saya ambil sampelnya nih, air sungai gitu. Oh bisa Pak, tapi nggak ada jalannya loh ini, harus jalan kaki. Oke nggak apa-apa. Terus berapa lama? Kalau saya gitu ya, kalau saya 2 hari, saya Pak. Kalau Bapak 2 hari loh, saya bisa 5 hari. Gitu ya. Mereka jual di hutan kan, nggak pakai sepatu lagi. Kita sih sudah pakai sepatu lah, pincang-pincang, jatuh-jatuh. Bayangin tuh, problemnya seperti itu kadang-kadang kan ketika orang yang tidak pernah punya pengalaman empiris, dia nyusun kebijakan, ya udah hajar semua. Nanti ketika kita sidang, jika air itu ternyata nggak kita ambil, wah dihabisi kita. Secara teori Anda salah, Anda mestinya ambil sampel itu. Terus pokoknya habis kita. Dan kita misalnya kita nggak bisa Pak di situ diambil, di situ harus 3 hari 3 malam kita ngambil sampel itu, ya, tapi dianalisis kan jadi nggak bisa. Itulah bedanya. Nanti akan lihat tuh orang ini bisa menilai tapi nggak pernah nyusun. Ya begitu. Ya gitulah AMDAL ya.
Ya itu ya nggak apa-apa. Kalau saya itu kan jadi pemain, dua pemain. Saya itu kadang-kadang jadi tim penilai, saya kadang-kadang jadi konsultan. Ada di beberapa daerah saya jadi tim penilai. Saya pernah jadi tim penilai di Nunukan pernah. Ya kayak UKA gitu, komisi penilai, tim teknis. Nah, ini saya di Mahakamulu sekarang tugasnya jadi tim penilai. Di samping itu di yang lain-lain saya jadi konsultan. Gitu ya. Jadi saya kadang-kadang jadi wasit, saya jadi striker. Tergantung main di mana, di liga mana gitu. Nanti akan kelihatan. Jadi kalau saya melihat, kalau menilai itu sudah kelihatan. Mana coba peta lokasinya, gitu udah kelihatan nih. Nah, karena paham gitu. Saya nggak akan hajar di sebelah sini nih. Kalau saya tanya pasti dia gelagapan. Ya, oke. Okay. Yang penting analisis itu komprehensif dilaksanakan dan sebagainya secara legal formal terpenuhi kan gitu ya. Ya wis, itu ceritanya. Lalu kaitannya ini kan ini ya jadinya ya, akan sidang di mana? Sidangnya di ini. Maka di mana kita bersidang itu tergantung izinnya, izin berusaha itu siapa yang mengeluarkan. Kalau kabupaten di kabupaten, provinsi KLHK, kementerian. Gitu ya. Bedanya dulu dengan Nah, itulah yang kira-kira diatur di UUJK itu. Gitu. Makanya ya agak aneh juga sih. Termasuk kemarin itu ya yang agak berbeda itu ketika sosialisasi ini yang kemarin. Dulu kalau sosialisasi rencana kegiatan itu bisa melibatkan stakeholder. Siapa sih stakeholder, orang-orang yang berkepentingan di situ? Dulu itu sampai masyarakat. Tokoh yang diwakili oleh tokoh. Kalau ada tokoh agama, tokoh agama, tokoh misalnya pemuda ya pemuda, adat-adat gitu ya. Lalu boleh LSM. LSM itu boleh. Tapi sekarang agak sedikit dirubah. LSM yang boleh ikut itu adalah LSM yang punya program di situ. Misalnya di SA, oh saya itu akan nambang di sekitar sambutan. Oke, LSM yang punya program di sambutan LSM apa? Ya LSM itu yang boleh ikut. Tapi kalau yang lain-lain, yang orang dari LSM dari mana-mana yang tidak punya program di situ, ya nggak boleh ikut, gitu ya. Jadi artinya yang relevan. Dulu semua orang ikut. Jadi, waduh, gitu ya. Lalu sekarang itu di yang kemarin itu ya, bahwa ada kriteria gender. Gender itu disuruh memperhatikan. Suara emak-emak itu apa sih biasanya gitu. Karena dulu itu yang datang bapak. Nah sekarang suara emak-emak gimana? Oh ini yang mau ada tambang di sini, bapak-bapaknya setuju. Nanti saya bisa kerja di tambang. Nah lalu peraturan baru ini, di sini di 22 itu ngomong, tambahin di situ Anda harus melibatkan penyetaraan gender. Artinya ada gender itu siapa lagi sih, kan pasti kaum perempuan kan disuruh melibatkan gitu. Oke, suara bapak-bapaknya gimana begini, suara emak-emaknya. Nah, itu bedanya sama kaum rentan ya. Dulu nggak ada. Rentan itu ya termasuk yang difavoriskan. Gitu ya. Bedanya itu yang agak berbeda dengan dulu di sosialisasi rencana kegiatan. Nah, ini dokumen AMDAL merupakan dasar uji kelayakan. Oke, kemarin sudah kita bahas ya, bahwa AMDAL itu adalah salah satu kelayakan berusaha ini ya. Kemarin kan kita ada 3 ya, feasibility teknis, ekonomis, sama layak lingkungan. Kelayakan lingkungan ya AMDAL inilah, bukan AMDAL ya, dokumen lingkungan sebetulnya. Jadi di situ tuh disebut ini tuh dokling. AMDAL UKLUPL itu adalah dokling, dokumen lingkungan. Itu bisa berupa SPPL, bisa UKLUPL sama AMDAL. Ya, ini sebagai apa sih? Ini adalah dokumen yang menunjukkan kelayakan lingkungan.
yang nanti akan dikeluarkan sebuah persetujuan lingkungan. Nah, sudah selesai sudah ini. Yang di zoom ini kelihatan? Tidak. Kelihatan nggak? Tidak. Ya. Di sini juga nggak kelihatan. Sama. Ya udah nggak jadi nulis kalau gitu. Spiralnya habis. Diapain kira-kira? Ini ada dockling. Boleh, boleh. Ada dockling. Oh, nanti endingnya apa sih? Ini persetujuan. Kompleks sekali ya, Amdal ya. Anda kalau nggak ngerti, tanya ya. Permisi, Pak. Mari. Kenapa? Kameranya menghadap pintu, Pak. Itu otomatis ya, nggak bisa saya suruh ya. Oh ya, makasih ya. Nah, ini harus dibuang. Kalau udah di situ terus itu. Nah, nggak mau dia. Kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi lupa tadi. Apa tadi? Jadi ini ada dockling ya. Ada dockling. Dokumen lingkungan tadi kan bisa itu ya. Ini ya. Dockling itu adalah ini. Lalu dockling udah oke, maka akan mendapatkan persetujuan lingkungan. Bentuknya apa? Bentuknya SKKL. Surat keterangan kelayakan, surat keputusan kelayakan lingkungan. Oke. Lalu SKKL ini menjadi salah satu syarat. Ini syarat, ini menjadi syarat untuk ngurus izin berusaha. Itu ya. Salah satu syarat, berarti kan ada salah 2, ada salah 3, mungkin ada salah 4 kan. Selain SKKL itu ada itu loh. Ya. Kalau sudah punya izin berusaha, silakan go on. Mau nambang, garuk dah. Kebang dah. Itu. Dulu lagi. Saya mau membandingkan dengan dulu supaya Anda nanti ya. Hati-hati ketika nanti Anda belajar di luar forum ini. Kameranya memang nggak mau ngikutin saya ini, nggak bisa dipaksa dia. Ya udah, saya habis di sini terus. Karena transisi, hati-hati ketika Anda belajar di luar forum ini atau di luar regulasi yang kita pelajari ini ya. Di internet itu kadang-kadang masih ada
masih ada apa ya, artikel atau apapun lah bentuknya ya, blog atau apapun tuh yang masih di AMDAL lama. Yuk lihat, Anda lihat itunya, ini diupload tahun berapa gitu ya. Jangan sampai nanti Anda belajar di jalan yang sesat. Ya, loh di sini kan ini saya baca kalau Anda buka AMDAL itu tuh. Ya toh. Tapi lihat dulu ya upload kapan. Gitu banyak. Sekarang masih banyak, masih kita transisi masalahnya. Dulu sebelum ini itu kalau kita bikin AMDAL nanti akan keluar SKKL. SKKL itu untuk ngurus apa? Untuk ngurus apa? Untuk ngurus izin lingkungan. Nggak ada kaitannya dengan izin berusaha. Ya, nggak ada kaitannya sama ini. Cuma jadi itu aja. Izin berusaha sendiri, izin lingkungan sendiri. Jadi izinnya itu banyak dulu tuh. Izin apa? Izin pengambilan air permukaan, Pak. Ya, ini apa? Izin berusaha. Ini izin apa lagi? Ini izin AMDAL. Terus ini izin banyak izin tuh, izin semua. Tentang apa? Izin penyimpanan limbah B3, Pak. Izin pengolahan limbah B3. Jadi kalau kita di industri itu izinnya abrek-abrek izin semua. Efeknya apa sih? Efeknya apa? Jika ada orang yang melanggar AMDAL, anggaplah dia tidak melakukan pengelolaan lingkungan gitu deh ya, sesuai dengan RKLPL yang ada di AMDAL, maka yang dicabutkan izin lingkungannya, ya toh? Izin perusahaannya dicabut. Ya enggak ada kaitannya kok. Izin perusahaan yang mengeluarkan siapa? Izin lingkungan yang mengeluarkan siapa? Izin lingkungan yang mengeluarkan siapa? Oh, karena sidangnya di kabupaten bupati, dicabut sama bupati. Izin perusahaan masih go on. Tapi sekarang nggak bisa. Masalah ada di AMDAL, ini yang dicabut, berhenti. Ya nggak bisa berusaha ya, berhenti. Kalau izin usahanya dicabut, ya wes belum tikar udah. Ya, paham bedanya ya. Yang di Zoom ada yang mau bertanya? Kok cepatnya? Ada yang mau bertanya nggak? Halo? Kedengar? Coba on cam.